on the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kembali lagi di aku Aisyah Yasmin Fairuz, kelas 10 WLW. Nah, hari ini aku ingin menjelaskan materi sejarah tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Simak videonya ya. Nah, teman-teman di sini ada yang udah tahu belum? Kok bisa sih agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Nah, perawalnya itu dari ada orang dari negara India yang melakukan perdagangan di negara Indonesia. Nah, perdagangannya ini dimulai pada awal Tarik Masehi. Nah, pada awal Tarik Masehi, hubungan dagang yang terjadi di Indonesia itu berkaitan dengan negara India, Cina, dan Indonesia. Nah, rata-rata itu mereka menjualnya itu rempah-rempah ya teman-teman. Nah, hubungan dagangan ini melalui jalur laut yang melewati atau menyeberangi perairan yang ada di Indonesia. Nah, melalui perdagangan itu tumbuhlah berkembangnya lah kebudayaan-kebudayaan yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar. Nah, tapi di sini itu kebanyakan yang dipakai oleh warga Indonesia adalah kebudayaan-kebudayaan yang dipakai oleh orang India pada saat itu. Nah, melalui jalur perdagangan, nggak lama kemudian masuklah udah mulailah merembet agama Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi pusat agama Hindu itu pertama ada di Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, kalau agama Buddha itu konon katanya sih di Sumatera. Nah, berikut ini adalah teori-teori yang menjadi penyebarnya agama Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu ada teori Sudra. Nah, teori Sudra ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Nah, teori ini ditemukan oleh Van Weber. Nah, namun teori ini tuh dibantah oleh beberapa ahli karena orang-orang India berkasta Sudra itu tidak mengetahui seluk-beluk agama Hindu-Buddha. Dalam ajaran agama Hindu yang berkitab Weda, tidak memperbolehkan sembarang orang menyentuh kitab itu, apalagi membaca dan mengetahui isinya. Selanjutnya, yang kedua ada teori Vaishya. Sama seperti tadi, teori ini dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Vaishya. Kasta Vaishya adalah pedagang-pedagang yang dari India yang menetap di Indonesia, teman-teman. Dan kebanyakan mereka menikahi pribumi-pribumi yang ada di Indonesia. Namun, teori ini terus-terusan dibantah juga sama para ahli, teman-teman. Karena ajaran Hindu-Buddha adalah milik kaum Brahmana. Karena hanya mereka yang mengetahui isi dari kitab Weda tersebut. Yang ketiga ada teori Satria. Sama seperti tadi, teori ini dibawakan oleh orang-orang India yang berkasta ksatria. Nah, kebanyakan orang-orang berkasta ksatria ini adalah dulu itu seorang penjaga kerajaan, teman-teman. Mungkin karena politik, jadinya dia itu kabur terus melarikan diri ke Indonesia. Nah, kemudian para ksatria ini mendirikan kerajaan-kerajaan dan lalu menyebarkan agama-agama Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi, bukan kaum ksatria yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Nah, selanjutnya yang keempat ada teori Brahmana. Sama seperti tadi, teori Brahmana ini dibawakan oleh orang-orang yang berkasta Brahmana. Tapi kedatangan dia ke Indonesia ini berbeda, teman-teman, dari teori-teori yang lain. Nah, kedatangan mereka ini ke Indonesia itu karena diundang oleh pemimpin-pemimpin masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kaum Brahmana inilah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Karena mungkin pemimpin-pemimpin masyarakat ingin mempelajari lebih dalam agama-agama Hindu dan menyebarkannya ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ada teori arus balik. Teori ini berdasarkan atas hubungan antara dunia maritim dan dunia perdagangan. Di India Selatan terdapat kerajaan-kerajaan yang telah mengenal pelayaran sampai ke mancanegara. Nah, di kerajaan-kerajaan tersebut, kekuasaan pada umumnya itu dipegang oleh pedagang-pedagang dan pelayaran-pelayaran yang ada di laut.
Nah teman-teman, jika dilihat dari segi ekonomi, pelaku kegiatan perdagangan pada masa itu adalah raja dengan perantara wakil-wakilnya. Yang selanjutnya ini adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia. Kerajaan tersebut terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, penentuan sebagai kerajaan tertua berdasarkan umur peninggalan kerajaan tersebut yang dianggap paling tua. Nah, peninggalan sejarah kerajaan ini yaitu adalah Yupa. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanagara. Nah, kerajaan ini terletak di Jawa Barat. Terdapat kerajaan yaitu bernama Tarumanagara. Nama raja yang memerintah saat itu adalah Raja Purnawarman. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Palembang, tapi terletak di Minanga, Tamuan. Yang keempat ada Kerajaan Mataram Kuno. Nah, Mataram kuno juga termasuk kerajaan tertua di Indonesia, yaitu terletak di Jawa Tengah. Beberapa raja yang memerintah di Kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya, Rakai Panangkara, Rakai Pikatan, dan Diah Balitung. Nah, yang kelima ada Kerajaan Medang Kamulan. Nah, kerajaan ini bukan merupakan kelanjutan Kerajaan Mataram kuno. Nah, Medang Kamulan tetap merupakan kerajaan tersendiri karena diperintah oleh dinasti Baruk. Nah, yang keenam ada Kerajaan Kediri. Nah, sepeninggalnya Airlangga, Kerajaan Medang Kamulan dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala dengan ibu kota Kahirupan dan Kerajaan Kediri Panjalu dengan ibu kota Daha. Nah, sekian informasi atau penyampaian materi tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dan kerajaan-kerajaannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.